Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat semua bukan? Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, mari kita nyanyikan lagu Desaku ciptaan Elmani. Lagu tersebut menceritakan orang yang mencintai kampung halamannya atau tempat tinggalnya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Teman-teman, lihat gambar di samping. Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Ya, kalau kita lihat gambarnya, di situ ada seseorang yang membuang sampah ke sungai. Terus di bawahnya ada tulisan hentikan membuang sampah ke sungai. Berarti iklan layanan masyarakat tersebut mengajak kepada masyarakat atau kita semua untuk menghentikan membuang sampah ke sungai. Nah, pernahkah teman-teman melihat papan iklan serupa? Teman-teman, sekarang amatilah gambar berikut ini. Ya, apa yang kamu dapat ceritakan tentang gambar-gambar tersebut? Ya, itu ada dua buah gambar. Yang pertama adalah sebuah sungai yang sangat kotor karena di situ banyak sekali sampah-sampahnya. Kemudian di sebelahnya ada pantai. Ya, pantai yang sampahnya juga banyak sekali. Kira-kira kalau sungai itu mengalirnya kemana teman-teman? Iya, benar, ke laut. Jadi kalau sungainya kotor dan sungai itu mengalir ke laut, akhirnya laut pun juga menjadi kotor. Nah, apa teman-teman pernah menemui di tempat tinggal kalian? Nah, kalau ada, kira-kira apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, terus bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Nah, berarti kalau dilihat dari gambarnya,
itu menunjukkan sungai yang kotor atau pantainya yang kotor, berarti hubungan itu sangat negatif, hubungan yang tidak baik antara manusia dengan alam. Begitu kan teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya serta kewajiban warga negara dan siswa. Adapun tujuannya adalah satu, dengan mengisi diagram berdasarkan bacaan, siswa mampu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi secara tepat dan jelas. 2. Dengan mengamati lingkungan sekitarnya dan melengkapi tabel, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. 3. Dengan membaca dan mempresentasikan isi bacaan, siswa mampu menjelaskan makna kewajiban secara percaya diri. Teman-teman, manusia tidak lepas dari keberadaan lingkungan alam sekitar. Hal tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kadang manusia kurang bijak dalam mengolah atau memanfaatkan lingkungan alam. Apa saja pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya? Untuk lebih jelasnya, baca teks berikut ini ya.
teman-teman, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tadi. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Kamu jelaskan. 2. Jelaskan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Sekarang, ayo menulis. Teman-teman, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Tulislah pemahamanmu dari setiap paragraf yang telah kamu baca, kemudian tulislah kata-kata kunci pada kolom yang tersedia. Itu yang pertama adalah ada judul bacaan. Kemudian paragraf 1 itu inti dari paragraf 1 itu apa? Kamu tulis di situ, kemudian kata kuncinya apa? Selanjutnya, pada paragraf 2, intinya apa? Kamu tulis di situ. Kemudian kata kuncinya apa? Dilanjutkan ke paragraf 3. Paragraf 3, intinya apa? Kamu tulis. Kemudian kamu lanjutkan mencari kata kuncinya. Teman-teman, setelah melakukan kegiatan di atas, mari kita ceritakan pemahaman kita dalam bentuk tulisan. Tadi kita kan sudah mencari dari inti dari setiap paragraf dan juga kata kuncinya. Kemudian mari kita kembangkan dalam sebuah teks bacaan. Selamat bekerja ya. Sekarang mari kita mengamati. Teman-teman, perhatikan masyarakat di sekitar tinggalmu. Amatilah interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Ya, di situ ada 3 kolom. Ada bentuk kegiatan interaksinya apa? Kemudian pengaruh negatif yang terjadi itu apa? Kemudian usaha untuk memperbaikinya apa? Ini bisa kamu kerjakan nanti. Kemudian hasilnya besok pagi kita bicarakan bersama. Bisa kita sampaikan melalui WA Group. Perlihatkan hasil pengamatanmu kepada teman dalam kelompokmu. Presentasikan hasil temuanmu di dalam kelompok. Jika kalian masih belajar di rumah, bisa disajikan melalui WA Group. Ya. Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan temanmu terhadap hasil presentasimu. Berikan juga tanggapan atas pekerjaan temanmu yang lain. Nah, setelah kita diskusi melalui WA Group, kemudian tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini tadi. Ya, kalian membuat kesimpulan, nanti bisa di-share ke WA Group. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama, kata Dewa. Setuju sekali, Wah. Ada hak, ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Mari kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya, mari tepuk PPK dulu agar tidak ngantuk.
Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Teman-teman, setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai seorang siswa, kita mempunyai hak-hak seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Lalu apakah kewajiban kita sebagai siswa? Mari kita baca teks berikut ini. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui hak-hak kita sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Sekarang, kita sudah pelajari pula tentang kewajiban kita sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Sekarang diskusikan bersama teman-teman, kakak, atau orang tuamu. Kemudian gunakan tabel berikut untuk menentukan hak dan kewajiban kita. Kamu lihat tabel berikut itu. Yang sebelah kiri merupakan hak dan sebelah kanan merupakan kewajiban. Yang pertama, hakmu sebagai siswa di sekolah itu apa saja? Kamu isikan di baris berikutnya. Kemudian di sebelah kanan, kewajibanmu sebagai siswa di sekolah itu apa saja? Kamu isikan di baris berikutnya. Kemudian bagian bawah itu ada hakmu sebagai anak di rumah. Itu apa saja? Kamu isikan
di baris berikutnya. Kemudian sebelah kanan merupakan kewajibanmu sebagai anak di rumah itu apa saja, kamu isikan di baris berikutnya. Setelah selesai mengisi tabel berdasarkan diskusi, kemudian buatlah kesimpulannya. Teman-teman, kali ini kita telah belajar banyak tentang satu, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Akibat interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungan itu sendiri. Misalnya, terjadi banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. 2. Kewajiban dan hak kita sebagai siswa di sekolah serta sebagai anak di rumah. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita menuntut hak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita nyanyikan bersama lagu Cublak Cublak Suweng. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng gelenter, mambu ketudung gudel, pak gempong lera lere sopong guyun delik ake sir, sir pong delik kosong sir, sir pong delik kosong. Teman-teman, terima kasih ya telah belajar bersama Dewa hari ini. Selanjutnya mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.